Pak Jokowi cari posisi, Gibran sama Kaisang nggak bantu. Nggak tahu ini kacang lupa kulit atau bagaimana gitu kan. Rasa-rasanya Jokowi memang tidak perlu masuk karena yang ada itu sudah lebih baik dan pasti lebih segar, lebih fresh daripada orang-orang yang lama gitu. Ada Pak Amran Sulaiman misalnya kan. Ini kan lebih fresh gitu, lebih baru. Hai korban ghosting, setelah menuju hari-hari penuh ceria, hari-hari penuh kebahagiaan, karena sebentar lagi kita akan menyelenggarakan yang namanya pernikahan. Ini kan harusnya momentum-momentum umur angka 20-an, 25 tahunan misalnya, kalau di Indonesia, ini kan sudah sampai pada satu jenjang akan melaksanakan pernikahan. Dan kita sudah dituntut tuh untuk segera melaksanakan pernikahan. Bahkan jadwalnya sudah bisa disediakan. Tinggal calonnya yang kemudian belum ada. Dan kita sodorkan siapa calon-calon menantu ya, calon-calon suami, calon-calon istri terbaik di kehidupan kita. Tapi sayang ternyata ada berbagai macam nama, cuma tidak ada satu nama. Tapi dia ngaku-ngaku. Ini kan repot gitu. Dimasukkan juga dalam bursa siapa yang akan menjadi calon pengantin. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini akan ada banyak kongres-kongres partai dilakukan, bahkan sudah ada muktamar-muktamar partai yang sudah diselenggarakan, entah di tahun 2024 ataupun di tahun ini, tahun 2025. Tapi yang pasti pada tahun ini akan ada berbagai macam kongres-kongres partai, salah satunya berasal dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Partai yang sebenarnya cukup legendaris meskipun harus menelan pil pahit karena tidak lolos parlemen pada tahun 2024. Tapi gak apa-apa gitu. Itulah yang kemudian harus diterima sebagai suatu kenyataan. Dan P3 awal mulanya akan melaksanakan muktamar itu pada bulan April 2025 kemarin. Namun karena ada berbagai macam persoalan, salah satunya adalah karena kader-kadernya banyak yang haji, sehingga akhirnya muktamar diundur sampai pada bulan Agustus ataupun September. Dan dari proses muktamar yang nantinya akan terjadi, salah satu hal yang kemudian dapat dipastikan dari agenda tersebut adalah tentang penentuan atau pemilihan ketua umum definitif, ketua umum tetap Partai Persatuan Pembangunan. Kalau sekarang kita tahu bahwa P3 ini tidak lolos parlemen, maka visi ataupun tujuan dari adanya muktamar dan pemilihan ketua umum definitif nanti adalah untuk memastikan bahwa P3 akan masuk kembali dalam parlemen. P3 akan eksis kembali. Karena sebenarnya kemarin hanya tinggal dikit aja P3 bisa masuk parlemen. Dan suara terbanyak yang kemudian dari anggota dewan yang kemudian melakukan pemilihan di legislatif, P3 ini sebenarnya sudah nomor urut 3 gitu dari personal masing-masing. Tapi ternyata karena partainya tidak lolos parlemen, akhirnya semua gugur. Dan ini menjadi satu momentum bagi P3 untuk kembali meraih posisi-posisinya, untuk kembali kepada hakikat lamanya, untuk tetap berkontribusi melalui parlemen dan sebagai partai yang eksis. Karena ini cukup melegenda sebenarnya. Dan dari berbagai macam proses yang kemudian akan melaksanakan muktamar dan hal yang kemudian menjadi isu seksi adalah tentang siapa ketua umum P3 selanjutnya. Siapa nih yang kemudian akan jadi gitu. Siapa yang kemudian akan membawa P3 berlayar. Ada banyak nama sebenarnya yang sudah beredar. Lebih-lebih ketika Gus Romi menjajaki nama-nama ini, menawarkan P3, menawarkan posisi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan ini kepada beberapa tokoh yang sekarang sedang dirasa ini layak nih untuk memimpin Partai P3 gitu. Setidaknya kalau kata Gus Romi, ada 8 nama yang kemudian sedang dijajaki atau sedang berkomunikasi. Dan 5 nama itu berasal dari eksternal, 3 nama berasal dari internal. Tapi dari 8 nama itu gak ada nama Jokowi. Dan ketika Gus Romi menjajaki 8 nama ini, ada satu yang kemudian juga disampaikan oleh Ketua Mahkamah Partai, kalau ada yang kemudian memperjualbelikan posisi ketua umum kepada orang-orang, tokoh-tokoh gitu kan. Ini kan Gus Romi ketika berkomunikasi dengan orang-orang itu dikonotasikan sebagai apa namanya berdagang partai gitu kan. Nah, ketika ada hal itu, kenapa gak Jokowi aja?
katanya ketua Mahkamah Partai P3 itu. Tapi dari nama yang kemudian disebutkan oleh Gus Romi, gak ada nama Jokowi. Gak masuk list gitu, gak masuk bursa sebenarnya gitu. Tapi ketika melihat fenomena Gus Romi mendatangi beberapa tokoh, ada suatu macam pertanyaan yang muncul dari ketua Mahkamah Partai, kenapa nggak Jokowi aja? Sehingga ini yang kemudian disebutkan sebagai masuk bursa P3. Padahal nggak ada. Dan kalau dilihat dari nama-nama, 8 nama yang ada, sebenarnya nama-nama itu lebih baik daripada Jokowi. Dan dari 2 nama yang kemudian berasal dari eksternal, sudah melakukan penolakan. Satu misalnya Pak Dudung, dia belum minat terhadap politik. Gus Ipul, ada banyak tanggung jawab, sehingga hal ini perlu menjadi pertimbangan gitu. Dan rasa-rasanya saya nggak mampu. Kita nggak tahu gitu. Kalimat dari 2 tokoh ini apa maksudnya gitu. Apa maksudnya karena mereka sibuk dan nggak minat? Iya gitu. Kalau Jokowi nganggur. Jadi layaklah untuk kemudian mengisi kekosongan karena Jokowi sendiri sampai hari ini masih menganggur gitu. Dalam satu perspektif dia kan sudah selesai dengan masa jabatannya dan sekarang ya sudah nggak ngapa-ngapain. Dan dari berbagai macam hal lain juga ada semacam satu narasi ya bisa saja Jokowi ini diduetkan dengan Muldoko untuk membangkitkan Partai Persatuan Pembangunan. Ini agak lucu juga gitu. Karena kalau kita lihat dalam sejarah catatan masa lalu, Demokrat itu pernah diacak-acak gitu. Entah oleh istana, oleh kekuasaan, oleh siapapun lah. Pada faktanya Demokrat pernah diacak-acak dan di sana ada Muldoko. Saat itu yang berkuasa Jokowi. Dan ketika Jokowi berkuasa gagal ngambil alih Partai Demokrat gitu. Maka ketika akhirnya sekarang mau masuk ke P3, kayaknya P3 malah semakin melorot kalau akhirnya nanti itu benar terjadi. Jadi ini perlu menjadi pertimbangan. Karena kalau dilihat dari berbagai macam partai yang ada di Indonesia dan hubungannya dengan Jokowi, sebenarnya partai politik ini nggak mau bilang Jokowi buruk, tapi mereka nggak mau kalau Jokowi masuk. Jadi mereka ini menganggap Jokowi ya sebagai tokoh gitu kan, Jokowi pernah berkuasa, iya gitu. Tapi ketika akhirnya Jokowi ini mau masuk ke partainya, tunggu dulu, kita pikir-pikir. Sehingga sampai hari ini nggak ada tempat dimanapun Jokowi bisa masuk ke dalam partai, nggak ada gitu. Mau masuk ke mana? Golkar nggak masuk, P3 nggak bisa, PAN enggak. Jadi sekarang sudah nggak ada gitu. Kalau dulu kita pernah punya cerita Gibran bisa jadi wapres karena dibantu oleh Bapak Presiden Jokowi, Kaisang jadi ketua umum PSI karena dibantu oleh Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi cari posisi, Gibran sama Kaisang nggak bantu. Nggak tahu ini kacang lupa kulit atau bagaimana gitu kan. Tapi dalam satu posisi ketika kita lihat dari nama-nama bursa yang ada sebagai calon ketua umum P3, rasa-rasanya Jokowi memang tidak perlu masuk karena yang ada itu sudah lebih baik dan pasti lebih segar, lebih fresh daripada orang-orang yang lama gitu. Ada Pak Amran Sulaiman misalnya kan. Ini kan lebih fresh gitu, lebih baru. Dan orang-orang akan lebih tertarik gitu. Apalagi Pak Amran Sulaiman punya satu citra yang cukup baik di hadapan publik. Sehingga kalau beliau memimpin P3, bisa saja ini akan menaikkan citra P3 dan bisa saja ini akan memperbaiki sistem yang kemudian ada dalam P3 sehingga semuanya dapat bekerja dengan baik. Dan kalau dilihat, nggak perlulah Jokowi ini masuk P3, nggak perlulah Jokowi ini cari-cari tempat politik lain gitu kan. PSI kan sudah cukup. Atau mungkin kurang besar sehingga ya mungkin P3 lah bisa gitu kan. Jaraknya untuk masuk parlemen kan hanya kurang 1% kurang gitu kan. Jadi untuk membuat P3 masuk parlemen itu jauh lebih mudah daripada ngurus PSI. Tapi apapun yang kemudian akan terjadi ke depan, sebenarnya Bapak Presiden Jokowi ini sudah tidak punya tempat di partai politik manapun, tapi dalam satu posisi semuanya menjaga agar tetap dalam suatu kondisi hubungannya baik-baik saja tanpa harus ikut campur dalam apa yang menjadi urusan Bapak Presiden Jokowi, sehingga semuanya ya berjalan biasa saja. Dan kalaupun akhirnya ketua umum P3 ini adalah Jokowi, tapi ini agak mustahil sih sebenarnya. Apapun akhirnya seperti apapun, ya kita berharap bahwa P3 akan dapat kembali eksis, P3 akan dapat kembali menduduki porsi di parlemen sehingga dia kembali kepada asal muasalnya. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.